Halo semuanya, pada bagian ini kita akan belajar mengenai interaksi antar fungsi. Nah, pada umumnya dalam membuat program atau aplikasi, programmer atau developer akan membuat beberapa fungsi yang berkaitan. Nah, fungsi-fungsi ini mempunyai tugas khusus yang tujuannya untuk mendukung program atau aplikasi yang akan dibuat. Seperti itu. Nah, supaya kalian lebih paham mengenai interaksi antar fungsi ini, kita akan membuat program untuk menyimpan agenda dan menampilkannya. Program ini akan kita bagi menjadi 3 buah fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi yang utama yaitu menjalankan agendanya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk menambah agenda dan yang ketiga adalah untuk melihat agenda tersebut. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam Jupyter Notebook. Oke, kita udah masuk ke dalam Jupyter Notebook. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita yaitu mengenai interaksi antar fungsi, saya ingin mengingatkan kembali mengenai built-in function input. Nah ini. Nah, di dalam Python terdapat built-in function input yang digunakan untuk meminta input kepada user. Contohnya seperti ini kalau saya jalankan fungsi input ini. Nah, di bawahnya akan muncul blok seperti ini di mana kita diminta untuk memberikan suatu input tertentu. Contohnya di sini halo. Kalau saya ketikkan halo, saya enter. Nah, outputnya dia menjadi halo dalam bentuk string. Seperti itu. Contoh lagi, misalnya saya ketikkan input, saya enter, saya jalankan. Kalau kita masukkan angka, misalnya 1 seperti ini. Nah, 1 ini dia bukan merupakan integer. Outputnya dia menjadi string. Perhatikan ini menjadi string. Seperti itu ya. Jadi apapun yang dimasukkan ke dalam fungsi input ini, dia dikonversi menjadi string. Nah, fungsi input ini, apapun yang kita masukkan ini, bisa disimpan di dalam variabel. Contohnya seperti ini. Saya punya variabel dengan nama var. Kemudian saya sama dengankan dia adalah fungsi input tadi. Kalau saya jalankan sel ini, dia akan langsung meminta inputnya. Kita masukkan contohnya ya, 1, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita panggil variabel var-nya, nah, di dalam variabel var sudah tersimpan angka 1, tetapi tipe datanya ini adalah string dari input yang kita masukkan tadi. Kalau saya cek ya tipe data var-nya, perhatikan dia adalah string, seperti itu. Nah, kita akan menggunakan built-in function input ini untuk berinteraksi dengan user saat kita membuat aplikasi agenda nanti. Oke, kita akan langsung aja membuat aplikasi untuk menyimpan agenda dan menampilkannya. Caranya adalah seperti ini. Saya akan membuat fungsi utamanya dulu, yaitu main namanya ya. Nah, di dalam fungsi main ini akan saya buat agenda, yaitu merupakan list kosong. Nah, agenda ini nanti akan menyimpan agenda yang kita masukkan ke dalam fungsinya. Nah, di bawahnya akan saya buatkan print tampilan agendanya ya. Misalnya namanya agendaku. Seperti ini. Kemudian di bawah agendaku akan ada pilihan. Misalnya nomor 1, menambah agenda. Seperti ini. Nomor 2, melihat agenda. Dan nomor 3, kita tambahkan dia keluar dari agenda. Seperti ini. Oke, ini adalah fungsi mainnya. Kalau kita jalankan dulu mainnya. Oke, perhatikan ya. Dalam fungsi main sudah ada tampilan seperti ini. Nah, nanti user akan memasukkan input. Misalnya dia memasukkan 1. Berarti dia ingin menambah agenda. Misalnya dia memasukkan 2. Dia ingin melihat agenda. Misalnya dia memasukkan 3. Maka dia ingin keluar dari agenda tersebut. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi untuk menambah agenda. Di atas fungsi main-nya ini ya, yaitu def, misalnya tambah agenda, nama fungsinya. Ditambah agenda ini ada 2 parameter yang akan saya ambil, yaitu agendanya sendiri, list dari agenda yang sudah ada, kemudian agenda baru. Agenda baru. Nah, agenda baru ini adalah agenda yang baru kita inputkan. Seperti itu.
Sederhana aja, fungsi tambah agenda ini digunakan untuk memasukkan agenda baru ke dalam agenda. Nah, cara menambah anggota ke dalam list adalah dengan menggunakan fungsi append. Agenda baru. Kemudian kita kasih print ya. Kita kasih tampilan bahwa agenda sudah ditambahkan. Nah, kita review ya. Setiap kita memanggil fungsi tambah agenda, maka dia akan menambahkan agenda baru ke dalam agendanya ini. Kemudian dia menampilkan bahwa agenda sudah ditambahkan. Seperti itu. Lanjut, kita akan membuat fungsi untuk melihat agenda. Oke. Nama fungsinya adalah def, lihat agenda. Nah, untuk melihat agenda ini saya butuh satu parameter, yaitu agenda tersebut. Agendanya. Nah, saya akan membuat fungsi print yang mengatakan daftar agendaku. Seperti ini ya. Kita kasih titik 2. Nah, di bawah daftar agendaku ini, saya akan melakukan looping item-item di dalam agendanya, yaitu for item in agenda. Nah, saya ingin memberikan daftarnya dengan menggunakan indeks ya, menggunakan angka 1 agendanya apa, 2 agendanya apa. Makanya kita menggunakan enumerate nanti ya. Indeks, item, kemudian di sini saya menggunakan fungsi enumerate. Masih ingat ya, fungsi enumerate adalah fungsi yang digunakan untuk memberikan indeks pada setiap item di dalam objek iterable. Enumerate. Seperti ini. Oke, sekarang kita print pakai f-string ya. Nah, kemudian indeksnya, karena indeks ini selalu dimulai dari 0, maka saya tambahkan 1 titik, baru kita tulis itemnya atau agendanya seperti ini. Nah, oke, kita review ya fungsi ini. Fungsinya namanya lihat agenda, dia mengambil agenda. Agendanya ini adalah dalam bentuk list. Kemudian dia akan ngeprint daftar agendaku. Kemudian di bawahnya berisi daftar agendanya, yaitu dengan menggunakan fungsi enumerate. Kita mulainya dari 1 indeksnya. Kemudian itemnya apa. Kalau misalnya ada 2, mulai lagi 2 itemnya apa. Seperti itu ya. Oke, ini kita jalankan. Nah, sekarang kita kembali ke fungsi utamanya atau fungsi mainnya. Di sini, kita akan meminta user untuk mengambil atau menentukan pilihannya, yaitu 1, 2, atau 3. Apakah dia ingin menambah agenda, melihat agenda, atau dia ingin keluar dari agenda tersebut. Nah, kita menggunakan fungsi input tadi ya, yang sudah kita bahas. Pilihan, kita buat variabel baru namanya pilihan, input. Nah, di dalam input ini kita kasihkan kata-kata yang meminta user untuk menentukan pilihannya. Misalnya, sederhana aja, masukkan pilihan. Seperti ini. Titik 2. Nah, seperti ini contohnya. Nah, sekarang fungsi main ini akan bekerja sesuai dengan pilihan user. Kita akan menggunakan pernyataan kondisional. Ya. If, jika pilihan ini sama dengan 1, ingat ya, apapun yang dimasukkan ke dalam input ini, dia akan menjadi string. Makanya 1 ini adalah string. Maka, kalau 1 ini kan menambah agenda. Makanya kita akan meminta agenda dari user, agenda barunya. Dan di sini saya tuliskan agenda baru. Kita buat variabel agenda baru. Kita masukkan lagi fungsi inputnya. Masukkan agenda baru. Seperti ini. Oke. Kalau user sudah memasukkan agenda baru ini mau kita masukkan lagi ke dalam kumpulan agenda yang udah kita buat di dalam list kosong ini. Makanya kita akan menggunakan fungsi tambah agenda tadi. Oke. Kita jalankan fungsi tambah agenda. Ingat, tambah agenda ada 2 parameter. Berarti kita harus memasukkan 2 argumen, yaitu agendanya dan agenda barunya. Oke. Ini adalah pilihan 1. Kalau dia memilih 1, maka kita akan meminta agenda barunya. Baru kita menjalankan fungsi tambah agenda.
Lanjut, jika dia memilih pilihan 2, kita menggunakan elif. Pilihannya adalah sama dengan 2 stringnya, maka dia akan melihat agenda. Kita langsung aja memanggil fungsi lihat agenda, karena dia menggunakan satu parameter, yaitu agendanya tersebut. Di sini kita masukkan satu argumen juga, namanya sama, yaitu agenda. Seperti itu. Lanjut, kita gunakan elif. Jika dia membuat pilihan 3, maka dia akan keluar dari fungsi ini. Nah, cara mengeluarkannya, pertama kita looping dulu semuanya. Kita blok ini ya, baru kalian klik tab. Kita looping menggunakan while. While-nya langsung kita gunakan true. Seperti ini. Berarti kalau dia memilih pilihan 3, yaitu keluar dari agenda, kita gunakan loop control statement yang mengeluarkan dia dari dalam looping, yaitu break. Seperti ini. Else. Nah, else ini kalau pilihannya tidak 1, 2, 3, maka kita print di sini. Pilihan Anda salah. Masukkan pilihan yang tepat. Yang tepat. Baru kita tulis dalam kurung 1, 2, atau 3. Seperti itu. Oke. Harusnya fungsi kita udah selesai ya. Kita review lagi. Fungsi main ini dia membuat agenda kosong dulu. Kemudian di dalam looping ini, dia akan meminta user untuk memasukkan pilihannya. 1, menambah agenda. 2, melihat agenda. 3, keluar dari agenda. Kemudian berdasarkan pilihan ini, dia akan masuk ke pernyataan kondisional. Kalau dia memilih 1, dia akan meminta agenda baru. Kemudian akan menambahkan agendanya ke dalam agenda yang kosong ini. Kalau dia memilih 2, maka dia akan melihat agendanya, agenda yang sudah ada. Dan kalau dia memilih 3, dia akan keluar dari while-nya ini. Keluar, maka dia akan melanjutkan. Di sini saya tambahkan print lagi. Print ini di luar while ya. Keluar dari agenda di sini. Nah, kalau dia memilih pilihan 3, maka dia akan keluar dari while-nya tersebut dan masuk menjalankan fungsi print ini, yaitu keluar dari agenda. Kalau dia salah memilih, maka akan muncul tampilan pilihan Anda salah, masukkan pilihan yang tepat. Seperti itu ya. Nah, saya ingatkan lagi, karena ini di dalam while true, maka jika user tidak memasukkan pilihan 3, maka dia akan mengulang terus. Misalnya dia memasukkan pilihan 1, masukkan agenda kan. Sesudah dia memasukkan agenda, agendanya disimpan, dia akan mengulang lagi dari atas. Dia akan menampilkan tulisan agendaku 1, 2, dan 3, seterusnya. Misalnya dia mengambil pilihan 2, setelah ditampilkan agendanya, dia akan mengulang lagi seperti itu. Sampai dia memasukkan pilihan 3, maka ini while-nya ini akan keluar, akan habis loopingnya, dan dia akan menampilkan tulisan keluar dari agenda. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita jalankan fungsi main-nya. Oh, ini kita jalankan dulu. Nah, sekarang kita jalankan fungsi main-nya. Perhatikan, kita diminta untuk memasukkan pilihan. Misalnya kita tambah agenda ya, 1. Nah, saya masukkan pilihan 1, maka akan langsung muncul di sini masukkan agenda baru. Sudah sesuai ya di sini. Masukkan agenda baru, misalnya makan seperti itu ya. Kalau saya enter, nah dia akan looping lagi ke atas lagi. Menampilkan tulisan agenda, menambah agenda, dan keluar dari agenda seperti ini. Misalnya saya tambah lagi agendanya, misalnya tidur, seperti itu. Nah, dia akan looping lagi. Sekarang saya ingin melihat agenda, makanya saya pilih pilihan kedua. Kalau saya jalankan, perhatikan dia menampilkan daftar agendaku. Cuma ini masih salah ya, isinya masih item sama item. Berarti ada yang salah di kode daftar agendaku ini. Oh, dia lupa dikasih kurung. Item, ini kita jalankan lagi. Oh, ini belum keluar. Sekarang kita kasih pilihan 3. Nah, dia muncul keluar dari agenda. Oke, karena tadi ada kesalahan, kita jalankan lagi ya, lihat agenda ini. Kemudian kita panggil lagi fungsi main-nya. Misalnya kita tambah agenda ya, 1, makan, seperti ini. Kita tambah lagi 1, tidur, seperti ini. Sekarang kita lihat agendanya, kita ambil pilihan kedua.
Nah, perhatikan dia sudah muncul daftar agendaku, nomor 1 makan, nomor 2 tidur. Kita bisa menambahkan lagi misalnya 1, makan lagi ya. Misalnya kerjaannya cuma makan sama tidur, seperti itu. Kalau kita lihat lagi agendanya, kita ambil pilihan kedua. Perhatikan dia menambah lagi, makan nomor 1, nomor 2 tidur, nomor 3 makan. Kemudian dia menampilkan lagi pilihan agendaku. Sekarang kita keluar dari agenda, kita pilih pilihan 3. Nah, muncul printnya keluar dari agenda. Sudah sesuai ya dengan fungsinya tadi, ya ini. Barulah dia keluar dari fungsinya. Begitu. Nah, ini adalah contoh interaksi antar fungsi. Interaksinya di mana? Nah, fungsi main ini, dia mengambil fungsi dari tambah agenda dan lihat agenda untuk menjalankannya. Seperti itu. Jadi ketiga fungsi ini saling berinteraksi untuk membuat aplikasi agenda tadi. Seperti itu. Itu adalah interaksi antar fungsi. Nah, ini adalah contoh yang paling sederhana. Biasanya programmer dalam merancang atau mendesain suatu aplikasi atau program, dia akan membuat banyak sekali fungsi, bahkan puluhan sampai ratusan fungsi. Seperti itu. Oke, itu aja. Kita udah belajar mengenai interaksi antar fungsi, bagaimana fungsi di dalam Python saling berkaitan untuk mendukung suatu program. Lanjut, kita akan belajar mengenai ruang lingkup variabel. Oke, tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.